Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eliasabeth, kelas Manajemen A2, NIM 2061201099, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Erlinda MPD, Universitas Sumatera Selatan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mempunyai satu ide pokok atau cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Menurut para ahli pengertian paragraf, menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari satu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Menurut Handayani DKK, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Menurut Wiyanto, paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat-syarat paragraf. 1. Kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. 2. Kepaduan. Kepaduan atau koherensi ialah kekompakan hubungan antara suatu kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami, kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transaksi, dan kesejajaran atau paralelisme. 3. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan adalah paragraf tidak lengkap. 4. Panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran memperhitungkan 4 hal. 1. Menyusun kalimat topik. 2. Menonjolkan kalimat topik dalam paragraf. 3. Pengembangan detail penjelas tepat. 4. Penggunaan kata-kata, transaksi, frase, dan alat lain dalam paragraf. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf narasi. Dalam paragraf jenis ini, kamu akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktu. 2. Paragraf eksposisi. Jenis yang berikutnya adalah eksposisi. Ketika kamu menulis jenis paragraf ini, kamu akan memberikan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. 3. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benda adanya dan terbukti nyata. 4. Paragraf persuasi. Teks yang berisi bujukan atau ajakan untuk meyakinkan pembaca agar percaya dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Isi dari paragraf persuasi yaitu argumen. Pola pengembangan paragraf.
1. Pola pengembangan klimaks serta anti klimaks. Saat akan mengembangkan gagasan dalam paragraf, pola klimaks dan anti klimaks diterapkan dengan menggunakan klimaks sebagai dasarnya. Artinya, gagasan utama akan dijelaskan dengan menggunakan gagasan yang kedudukannya paling rendah hingga gagasan yang kedudukannya paling tinggi. 2. Pola perbandingan serta pertentangan. Pola pengembangan paragraf dengan perbandingan serta pertentangan akan menggunakan kata-kata serupa dengan, sama, demikian, jika atau bisa dibandingkan. Contohnya, cara memakan nasi perbandingan terletak dari cara makannya. Ada yang menggunakan sendok, ada yang menggunakan sumpit. Baiklah, itulah sedikit materi yang bisa saya jelaskan tentang paragraf. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.